Nah, got it. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita kembali lagi dalam Delima Omong Bebas. Tanpa terasa kita sudah sampai di jilid 12 bulan Mei 2023. Masih di dalam bulan Syawal ini saya dan keluarga mengucapkan selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin pada seluruh rekan-rekan yang hadir di dalam acara ini. Ini kenapa sih kok miring-miring terus gitu? Nah, Sami-sami, Mbak. bersama kita malam ini kita akan berbicara mengenai atau membahas mengenai masyarakat perkotaan, problem dan solusinya. Narasumber kita yang istimewa pada hari ini adalah Mbak Tri, sebentar, DRA Tri Sari Utami, teman kita dari SMA Negeri 1 Kendal. Aku SMA Negeri 1 Sleman itu. SMA Negeri 1 Kendal yang saat ini menjadi Lurah Kedung Pane Kecamatan Mijen ya Mbak ya, Mbak Ye. Tri Sari Utami. Eh, di dalam catatan yang saya lihat ini Mbak Tri Sari Utami, DRA Tri Sari Utami adalah satu dari 15 nominator Lomba Lurah Hebat 2022. Betul ya Mbak Tri, Ye, Mbak ye. Utami, Mbak Tami? Ya, ya, ya. Nggih. Nah, ini 15 nominasi Lurah Hebat 2022 Kota Semarang ya Mbak ya. Ya. Hasilnya gimana Mbak? Udah? Ya, tapi nggak bisa masuk. Oh, Eh, tapi ya, cuma nggak nominated. apa-apa. Ye. Tapi kan masuk nominator, Mbak. Hmm, Di urutan kelima lagi, ya. Dari 177 itu, Nah, dari 177 lurah. ada 15 lurah hebat dan salah satunya adalah Mbak Tri Sari Utami, teman kita, alumni SMA Negeri 1 Kendal. Dan mungkin dari teman-teman kita ini eh, ada sih berapa ya dari teman kita yang menjadi lurah juga ya Mbak ya. Ya, Ada ya. siapa nih? Mas Budi. Budi. Mas Ye. Budi ya, itu menjadi Ye. lurah. Kemudian Mbak mungkin ada Lis. lagi Ya. Mbak Lina. Ye. Kalau Hutomo itu kan gimana Hutomo? Manten, Hutomo. sudah manten, Udah mantan. Oh, sudah sudah mantan. mantan. Ke Ya, mantan. ya, ya. Terus Teguh Santoso, Nah, Banyak. ada Teguh juga Santoso, ya ternyata. sudah Tapi almarhum. yang perempuan kan baru Mbak Tami ya? Ada Atau ada sulis, lagi ya? sulis. Sulis sama-sama ya. Lupa ya. Sulis itu dulu Oh, samanya Kendal enggak ya? Yang Lurah Bugangin itu. nah, lurah Bugangin. Saya nggak ingat. Naga's many offenses against Ya, Mitsubishi ya. said that during a military Oke. Sedang sibuk apa ini Mbak Risari Ya, Utami, Mbak Tami yang sudah bergabung dengan kita? Silahkan Mbak Tami. Lurah, sibuk lurah ya. ya lurah itu etok-etok itu ya sibukannya ya ngurusi orang-orang banyak kejadian sehari-hari di kelurahan gitu. Etok-etoknya ngurusi wong akeh gitu. 24 jam ya Mbak ya hidupnya? Ya, ya, ya. Kalau 24 Malah jam. suaminya gimana? manggilnya apa? Pak Lurah juga enggak? Kalau Pak Lurah kan suaminya Bu Lurah istilahnya. Kalau Tapi Bu Lurah, jarang juga manggil Pak Lurah jarang. jarang ya. Jarang. Nah, sekarang Jadi lurahnya cuma 24 jam tok, Mbak. Sehari 24 jam. Oh, sehari kirain cuma 24 jam tok ya.
Besok nggak jadi Sehari lurah. 24 jam, seminggu 7 hari ya kan? Dari Setahun 365 hari itu nggak ada liburnya kalau jadi ya. lurah. Oke. Nah, coba Mbak Tami nih cerita ke kami ini yang ini kok baru berapa yang hadir? 6 orang aja ini ada Mas Boy, ada Mas Lubab, ada Syekh Puji. Syekh Puji sudah bergabung dengan kita. Gimana kok bisa jadi lurah ini eh, ceritanya seperti apa? Silahkan Mbak Tami. Apa namanya? Kalau lurah di kota istilahnya di Pemkot itu Mm-mm. kan tidak pilihan ya kebanyakan Mm-mm. lurah di Mm-mm. Pemkot. Meskipun sekarang kabupaten juga ada yang tidak pilihan. Jadi Mm-mm. ini adalah penugasan wali kota. Mm-mm. Kebetulan saya mendapatkan tugas itu gitu aja. Hmm. Oh gitu Saya ya. sejak sejak awal pindah ke Semarang itu sudah lama ditawari itu, maksudnya Mm-mm. Mm-mm. sudah disuruh tapi saya belum Mm-mm. mau. Tapi ini kebetulan yang kemarin itu barengan sama teman saya, saya yuk dijajal gitu. Coba ya sudah gitu. Iya, iya, iya. Tapi tentu pimpinan itu memberikan tugas kan pasti sudah mengukur kapasitas ya, sudah mempertimbangkan bahwa Ya, Mbak Tami itu memang bisa menjadi pemimpin wilayah kelurahan, menjadi ibu dari sekian banyak. puluh atau sekian ratus kakak Ya, yang ada di Kedung Pane ya. Sebelumnya di Kedung Pane di mana, Mbak? saya pertama itu di Jatibarang. Mm-mm. Kemudian waktu itu awalnya saya mau itu karena di Jatibarang ini saya masih PLT. Oh, Terus bilangnya gitu. dicoba dulu Bu, cuman paling Mm-mm. bentar aja gitu, menunggu yang Mm-mm. positif gitu. Terus ya sudah Mm-mm. saya coba ternyata malah tidak hanya beberapa bulan. Ternyata saya Mm-mm. pikir kan cuma 1 bulan tok gitu nih. Kita Mm-mm. sampai 6 bulanan lah lebih malahan. Terus Mm-mm. setelah itu saya didefinitifkan di Mm-mm. Kelurahan Wonolopo. Mm. Kemudian di situ sekitar kurang lebih 2 tahunan, kemudian Dua dipindah tahun. ya dipindah ke Kedung Pani. Jadi sudah ada tiga Ya, wilayah ya, tiga tiga tempat, kelurahan ya. tiga tempat. Oke, jadi sebetulnya dengan Mbak Tami ini eh, menjadi lurah di 3 tempat kan berarti pimpinan sudah melihat nih, oh ternyata Mbak Tami ini bisa untuk memimpin masyarakat di kelurahan tersebut ya di 3 tempat ini. Ini wujud dari eh, kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kita juga pada saat memberikan apresiasi dan memberikan ruang kepada para wanita untuk menjadi pemimpin di unit kerja masing-masing gitu ya Mbak ya. Hmm. Kalau selama menjadi lurah nih Mbak di 3 tempat ini, persoalan apa yang dihadapi Mbak Tami gitu? Kalau di apa namanya, yang pertama itu wilayahnya cukup kecil, yang waktu itu Mm-mm. Jatibarang itu Oh, kecil, jadi kecil, barang kecil ya. tapi daerah industri, jadi banyak Mm. banyak apa namanya, ada kawasan industrinya gitu. Mm-mm. Terus kemudian yang di Wonolopo ini wilayahnya luas. Mm-mm. Tapi nanu apa namanya, penduduknya juga banyak karena dulu Wonolopo ini adalah ibu kotanya Kecamatan Mijen dulu di situ. Jadi wilayahnya luas, penduduknya cukup Mm-mm. padat, misalnya Mm-mm. kategori A lah istilahnya begitu kan, Mm-mm. dari Badang B gitu. Terus kemudian Mm. di Kedung Pane ini wilayahnya lebih kecil dari Oh, lebih Wonolopo, kecil. dari Mm-mm. Wonolopo, Mm-mm. tapi eh, apa namanya, lebih besar daripada Jatibarang. Mm-mm. Mm-mm. Penduduknya juga cukup padat. Ini sudah ke perkotaan, arahnya mengarah ke Mm. perkotaan, Ya, daerah ya. industri juga, di situ ada kawasan industri gitu. Mm-mm. Jadi, kalau di Mm. Wonolopo tadi masih banyak sawah. Kalau di Mm. Kedung Pane ini sawahnya sedikit dan Lebih sedikit ke perkotaan ya. lebih ke perkotaan sih.
Nah, bagi Mbak Tami yang sudah ada di 3 lokasi karakteristik masyarakat dan apa karakteristik wilayah yang berbeda ini, kalau dibandingkan antara yang Wonolopo dan sekarang yang Kedung Pane ini, dengan ini kan masyarakat perkotaan ya di Kedung Pane Iya. ini ya, tingkat kesulitannya memimpin seperti apa dan persoalan apa yang dihadapi di masyarakat perkotaan itu yang mungkin menjadi perhatian yang lebih besar gitu. Kalau yang apa namanya, masing-masing wilayah itu punya karakteristik yang berbeda-beda, memang tidak bisa dibandingkan gitu, nggih. Tapi kalau di Kedung Pane ini eh, ada yang sebagian saya tadinya kan kita sekarang di wilayah BSB itu loh. Kan BSB yang perkotaan itu kan mendatang banyak. BSB Nah, itu adalah anu apa ya namanya, kota baru lah istilahnya. Bukit Semarang baru. Jadi satu sebentar kawasan. sebentar. BSB itu Gimana? bukannya yang ke arah Ngalian itu ya? Nah, saya di situ sekarang. Saya di situ Oh, tapi yang sebelah kiri. Ya, oh gitu 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 ya ya. ya ya. Saya yang di sebelah kiri kalau dari arah Semarang. Mm, Nanti mm, di mm, mm, BSB itu dibagi menjadi 3 wilayah. Ada yang mm, tempat saya, mm, ada yang mm, masuk Antren, ada yang masuk Ngadirgo, ada yang masuk Bubaan gitu. Jadi mm, tetap saya yang sebelah mm, kiri, mm, arah kiri. mm, mm, mm. Jadi masuk itu satu kawasan saya di situ. Oke. Ya ya ya. Jadi eh, perkotaan tetapi secara geografisnya sebetulnya itu tidak kota ya. Ya lah Kalau saya itulah. lihat Ya. ya. Penduduknya Papa kan yang pendatang itu banyak kota ya. Terus yang Mm-mm. industri juga kota. Tapi secara kewilayahan itu mereka awalnya kan masih masih desa. Jadi rural urban gitu Mm-mm. ya istilahnya. Urban ya, Mungkin rural ya, urban ya. ya. Iya iya iya. Mungkin begitu apa Em, istilahnya. Soalnya kemarin saya pas Lebaran tuh kayak ke sana, saya ke sana. Hmm. Jadi saya lihat em, kayaknya loh saya nggak memahami terlalu tahu ya, terlalu tahu pengembangan wilayah perkotaan yang ada di Semarang. Tetapi seingat saya dulu daerah itu kan memang untuk resapan air ya Mbak ya, Hmm. untuk Hmm. resapan air sehingga ada periode di mana itu tidak boleh untuk hunian, tapi sekarang ternyata sudah menjadi eh, areal permukiman yang cukup luas ya, Ya. dengan mungkin ada investor yang ke situ juga. Nah, seiring berjalannya waktu dengan bergesernya itu menjadi daerah pemukiman dengan orang yang luar yang datang ke situ, kemudian juga menjadi daerah industri juga, itu ada nggak Mbak apa namanya benturan antara masyarakat yang asli, yang masyarakat lokal yang di situ dengan industri atau kemarin saya lihat ada mall juga ya baru kecil walaupun Ya, kecil ya, tapi ada iya. mall juga Oke. didirikan di situ. Bagaimana Mbak itu? Kalau menurut saya secara umum itu kayaknya masyarakatnya malah menerima, bisa Oh menerima gitu. keberadaannya. Karena apa? Karena saya lihat dulu ya kawasan Panjenengan kalau jalan dari arah TPA itu yang dari dalam ya, dari dari dalam itu ke Kedung Pani. Di situ dulu kejahatan banyak. Ada kereta dan Hmm, sebagainya. Sekarang nihil. mungkin gelap gulita dulu sih ya Ya Mbak ya. selain gelap, mungkin kan Mm-mm. mereka mencari kerja juga sulit kan mungkin ya. Susah, ya Nah, ya nah ya. sekarang ini sama sekali tidak ada. Dulu tuh sampai polisi ngepost di situ loh, patrolinya. Hmm, Karena di iya situ ya. aman. Saudara saya juga pernah dijamret di situ. Hmm. Malam-malam Masih itu. hutan-hutan anu ya, hutan-hutan jati ya. Yang sebelah sini bukan hutan jati, semak gitu sama sama Oh gitu. jarak. Ya ya ya. Jadi Ya. masih seperti itu. Sekarang malah malah relatif lebih aman kalau saya lihat. Hmm, Kasus oke, oke, oke. kriminalitas menurun, lebih baik lah menurut saya. Nggih. Hmm. Nah, untuk eh, mungkin dengan adanya sarana prasarana yang semakin baik ya, ditambah lampu penerangan jalan, kemudian jalan itu seingat saya jalan yang ke arah Bojo ya,
kalau nggak Mm-mm. salah ya. Itu kan jalan ke arah Bojo ya Mbak ya. Ya, ya, ya. Itu kami sempat ke atas itu kalau nggak salah ada perbaikan jalan juga ya. Oh Jalannya ya, ditinggikan Sampojo. ya kalau nggak Ya, salah ya. Sampojo. Ya. Jalan ditinggikan sehingga pakai pakai apa itu namanya beton juga kan. Ada jalan, ada ruas-ruas jalan yang seperti itu. Nah, eh, tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar menerima dengan adanya apa menyambut baik dengan adanya Ya. kemajuan seperti itu. Jadi mereka itu kemudian tadinya memiliki pekerjaan apa dan sekarang banyak yang berubah menjadi apa, Mbak? Dulu itu juga buruh kebanyakannya ya, buruh Oh, dan guru. serabutan istilahnya begitu kalau kita bilang. Tapi sekarang ya banyak yang industri di itu Hmm, tadi di industri, terus kemudian jualan juga, terus hmm, buka kos-kosan gitu. Jadi rame hmm, tempat saya sekarang, hmm. relatif lebih rame. Jadi, Anunya berapa, jiwanya berapa, Mbak, yang di Kedung Pane itu? berapa ya? 3.000 berapa gitu saya lupa pastinya. Cukup banyak. Hmm, hmm. Tapi meskipun meskipun mungkin ada perubahan dan sudah semakin ramai, bagaimana peran serta masyarakat ini? Kalau misalkan daerahnya ramai, kemudian banyak pendatang, tentu positif ya. Tetapi kalau kemudian masyarakat lokalnya jadi terpinggirkan kan susah juga ya. Terpinggirkan dalam arti memang itu seleksi alam. Kalau misalkan ada satu daerah di mana masyarakatnya pendatang banyak, kemudian daerahnya menjadi tumbuh lebih lebih modern atau lebih bagus sarana prasarananya, tapi ada beberapa kasus di mana masyarakat aslinya kemudian terpinggirkan atau mereka tetap ada di situ tetapi kemudian memiliki pekerjaan yang dia di level bawah begitu. Nah, ini kalau yang di Kedung Pane seperti apa Mbak situasinya? Itu karena tanah-tanah itu tuh tadinya bukan miliknya bukan masyarakat. Hmm. Jadi itu tanah-tanah perkebunan ya istilahnya. Nah, dulu Oh, itu berarti konsesi ya. Sekarang sampai iya sekarang tidak dimiliki kan? tidak itu punyanya punyanya perkebunan tadinya Mm, mm, karet dan juga mm, mm, kalau Jati tidak ada yang ditebang karet yang mm, karet mm. itu. Oh. Itu sekarang masih punya itu Karya Deka bekerja sama dengan pengembang itu. Oh, berarti yang beli rumah di situ nggak memiliki rumahnya. Memiliki nantinya kan bisa bisa jadi hak milik. Toh Oh, gitu. kalau sudah Setelah nggih, sudah setelah mereka menyicil berapa itu nanti dapat bisa membalikkan status pertanahannya. oh gitu ya. Ya, Iya, 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 menjadi hak iya. milik. Jadi masyarakat tidak ada yang merasa kehilangan istilahnya seperti itu. Wong Hmm, itu yang apa namanya? Ada juga kawasan yang masih hutan mm, mm. dipertahankan itu loh. Tapi Jadi kan yang beli yang beli perumahan kan orang luar kan, Mbak. ya ya orang Kalau luar. orang Orang lokalnya, orang lokalnya ada juga yang beli yang mampu ya. Istilahnya kan oh, sekarang harganya agak ini ya daripada jadi harga yang jadi dulu. itu perumahan itu tidak menggusur Tidak, tanahnya orang lokal ya, tidak tapi ada. menggunakan tanah. Ya, jadi istilahnya tadinya sepi dibikin rame gitu kawasannya. Hmm, ya, 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 Jadi ya, terus oke. mereka malah malah merasa anu lah terangkat. Terus kemudian Hmm, ya karena mereka menyadari kondisinya, jadi kayak pekerjaan sektor domestik rumah tangga itu hmm, juga hmm, diisi oleh orang-orang sekitar situ. hmm. Dan Ya, jalan ya, culik ya, itu ya. toh kalau Hmm, berangkat pagi nanti sore pulang gitu kan. hmm, Mereka masih hmm, bisa eh, dengan keluarganya gitu, tidak tinggal di tempat itu. Itu banyak ibu-ibu yang hmm. seperti itu. Gitu ya. Itu sudah mulai berapa lama ya, Mbak? Aktivitas Perumahan pembangunan itu dan sebagainya. sudah lama sekali itu. Ada 15 tahun Lebih, lebih. lebih ya. Ya, tahun Pengembangan wilayah. 2020, 2001, 2002 gitu loh. Itu Oh, gitu. Ya, ya, sudah ya. mulai pembangunan. Oh, gitu. Nah, Dan eh, istilahnya kan lingkungannya lebih ditata. ya, 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 ya. Ya, itu jadi kan Lingkungan yang lebih tertata gitu. mereka, jadi mereka Dan tidak itu keberatan. hmm, dengan
dengan banyaknya orang yang kemudian tinggal di tempat tersebut, meskipun pemukiman-pemukiman, ada nggak interaksi sosial dengan antara orang-orang yang tinggal di perumahan dengan masyarakat yang tinggal di perkampungan biasa gitu. Interaksinya seperti apa, Mbak? Ya, Biasanya kan ya, problem masyarakat perkotaan kan ya, kadang ya. tidak ada gap interaksi sosial gitu ya. Kalau itu kan dia ada kawasan di kawasan tersendiri yang jauh dari pemukiman. Jadi bukan Oh, penduduk luas. Jadi ya, ya, ya. klaster tersendiri gitulah, satu kawasan yang agak jauh. Hmm, Jadi interaksinya memang tidak begitu dekat, tetapi hmm, alhamdulillah itu salah satu kawasan perumahan di situ yang masuk di tempat wilayah saya, itu hmm. mereka eh, masih mau ada PKK gitu. Masih mau Oh, gitu ya, ya. ya masih mau seperti itu. Karena di Berapa situ kan perumahan, Mbak, gimana? yang mau seperti berapa perumahan yang mau seperti itu? Nah, itu di kompleks saya semuanya mau. Hmm, Di kompleks saya. Selain ya, yang ya, ya, terbesar ya. itu kan kompleksnya BSB ya. Itu masih. Hmm, hmm, Bahkan ini kemarin mewakili dari kami kan maju tingkat kecamatan menang juara hmm, paduan hmm, suara. Terus hmm, kemudian ini mewakili tingkat kota Semarang, mewakili kecamatan hmm. Ijen gitu. Terus Oh, ya, berhari-hari ya, ya, latihan ya. itu mau paduan suara Mars PKK itu loh. Iya, iya, iya. Mereka mau juga. Misalnya ada lomba masak, lomba senam, tetap aktif ikut gitu loh. Mau ya. Jadi tidak ada masalah keterlibatan masyarakat, keterlibatan pendatang yang mukim di hunian-hunian perumahan itu untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat, Iya, gitu. masih mau terlibat. Dan Iya, iya. karena tempatnya jauh, jadi jarang jarang apa namanya, berinteraksi langsung itu jarang memang. Kalau mungkin Mm-mm, kalau dekat mm-mm. mungkin gap itu bisa terjadi ya. Tapi ini jauh jadi jarang. Oke, ya. Nah, untuk Mbak Tami sendiri, sebagai seorang lurah nih di Kelurahan Kedung Pane ini, dalam berapa lama Mbak sudah jadi lurah di Kedung Pane ini? Sudah mau 2 tahun, mau jalan Oh, dua. sudah mau dua November besok tahun. dua Ya. tahun ya. Ya. Apa yang dirasa Mbak Tami paling sulit selama menjadi lurah di Kedung Pane dan eh, apa kiat-kiat yang digunakan untuk mengatasi kesulitan itu? Alhamdulillah apa namanya ya semuanya sih kalau kita merasa sulit jadi sulit ya. Tapi alhamdulillah eh, lancar. Tapi memang permasalahan sejak dulu-dulu itu kalau di Kedung Manik itu soal pertanahan gitu loh. Hmm, Nah, itu biasanya harus bersih tegang, harus ah, berani lah, berani ya hadapi apapun gitu loh. Saya sering juga didatangi pengacara yang harus begini menghadapi itu, terus di anu dilaporkan ke Tipikor, ke wali ke hmm, mana hmm, mana, hmm, ombudsman, ke hmm. presiden, saya pernah itu dilaporkan. Terus ya kita jalani kalau kita memang apa namanya hmm, nggak apa yang kita lakukan insya Allah benar sesuai prosedur ya kita hadapi gitu aja. Jadi persoalan status tanah ya, kepemilikan Iya, tanah. iya, Nah, mereka tanah di sana. contohnya Dari apa, Mbak? Contohnya seperti apa kasus yang pernah terjadi itu? ya misalnya si X merasa mempunyai ini ya. Mm, mm, mm. Terus ternyata dimiliki si Y gitu loh. Itu juga Padahal udah ada sertifikatnya. itu ada yang sudah bersertifikat, ada yang belum. Hmm, ya, ya. Di sana itu juga ada. Kalau di wilayah situ itu ada teman saya yang anu ya. Itu satu titik itu memiliki lebih dari satu sertifikat. Waduh, Memang benar-benar jadi harus harus teliti, harus anu iya, ya, konsisten gitu. Terus pokoknya satu hal yang harus dianu itu tak kira tidak hanya di jadi lurah jadi semua. iya, Ojo ngidong iya, milik gitu loh. Istilahnya iya, kalau betul. Jawa bilang.
Jadi kalau kita apa namanya begitu ya insya Allah ya nggak inilah. Mm, 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 mm. Iya, sebetulnya persoalan tanah itu mungkin tidak hanya di situ ya. Pasti di banyak tempat itu banyak juga terjadi konflik kepemilikan tanah dan sebagainya. Eh, eh, Kalau wilayah tanah, kalau kalau apa namanya membahas kasus tanah nanti kita agak-agak nyerempet-nyerempet itu yang lain saja lah. Kita, Jangan tangan weh. padahal saya pengen tahu juga sebetulnya, tapi Ini ya nah, kemarin Mbak itu ya ada saya Satpol mana-mana itu digugat mm-mm. 3M. Apa itu Gara-gara maksudnya? melakukan pembiaran katanya. Mm-mm. Jadi istilahnya ada orang memiliki Mm-mm. tanah di satu tempat. Mm-mm. Nah, Mm-mm. depannya itu digunakan oleh orang badan jalannya. Hmm, Nah, di sana itu kan banyak kayak gitu. iya Nah, iya ini iya. ada yang melaporkan. Wah, Hmm, jadi sidang pengadilan juga. Waduh, itu iya. yang bikin pusing. Tapi akhirnya gugatan yang mereka gugat itu kalah. Kalah tapi ini lagi Hmm, kasasi, tidak tahu. iya 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 iya. Iya. Masalah tanah itu rumit kalau Rumit, saya sih. rumit. Kalau di Jogja soalnya lebih rumit lagi, jadi Oh, gitu. enggak kita bahas aja. Nanti sesinya habis membahas masalah tanah. Nah, eh, tadi Mbak Tami menyampaikan bahwa sekarang sudah lebih ini ya, di Kedung Pane itu lebih rame, kemudian juga mungkin perekonomiannya lebih baik ya dengan adanya kawasan-kawasan yang dibuka sebagai pemukiman sehingga masyarakat lokal, masyarakat setempat itu memiliki peluang berusaha karena dibukanya pemukiman itu. Kalau untuk pelayanan kepada masyarakat itu sendiri kan jadinya kan saya membayangkan pelayanan kepada masyarakat eh, saat ini apa ya menghadapi eh, beragam beragam persoalan ya. Yang satu itu adalah mungkin para pendatang yang dia pekerjaan dan kebutuhan pelayanannya itu juga berbeda dengan yang masyarakat lokal. Oke. Nah, ini bagaimana Mbak untuk mungkin ada apa pelayanan-pelayanan yang sudah menggunakan teknologi apa kayak misalkan mungkin ya macam yang online online dilaksanakan di Kedung Pane seperti apa nih Mbak? Oke. Kita juga melakukan pelayanan online itu. Mm-mm. Tapi ya nun saya kembali lagi ke masyarakatnya. Mereka Mm-mm. juga malah lebih senang yang datang langsung itu. Jadi Hmm, online pun nantinya juga harus datang langsung juga. iya iya. Bawa Terus berkas untuk asli selain verifikasi harus ya. iya selain harus memasukkan apa data-datanya itu. Nah, nanti Mm-mm. juga datang langsung ke kelurahan. Jadi biasanya kelurahan yang apa lebih banyak menguploadkan untuk yang ke kota gitu. Mm-mm. Ya itu data-data yang ke kota itu kita uploadkan. Jadi kan kalau Semarang itu kan hampir semuanya sudah online. Oh sudah online Ya, udah pelayanannya. online semua. Jadi Kalau itu seragam sih ya biasanya kalau dari semua ya. pemerintah Kan itu kota. indikator keberhasilan Mm-mm. kota itu harus seperti itu, harus ada Iya, pelayanan seperti itu. Jadi iya, soal kependudukan, kematian dan sebagainya gitu. iya, Tapi ya itu kembali lagi masyarakatnya lebih senang bukannya dia online dari rumah dulu untuk memasukkan data, baru iya. nanti bawa asli datanya ke anu, enggak untuk mengambil hasil, tapi dia malah senangnya datang dengan membawa Mm-mm. data sekalian baru gitu. Iya. Kalau Nah, ada ya. kesulitan, langsung ditolong di situ Nah, mereka gitu maunya ya. maksudnya mungkin. Iya, 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 iya. Nggih, nggih, nggih. Hmm, em, kalau pelayanan pasti sudah berbasis elektronik ya, sudah ya. Oke, Saya kira di semua level kelurahan baik yang di kota maupun yang di ya, em, bisa. desa
maksudnya kota administratif lengkap ya, kota ya. administratif maupun kabupaten itu saya kira sebetulnya sama pelayanannya itu dikejar, kita semua dikejar ya Mbak ya untuk Ya, melakukan betul. pelayanan yang sama gitu. Nah, kalau persoalan-persoalan sosial nih, kalau saya masih penasaran sekali dengan persoalan-persoalan sosial yang kemungkinan timbul di Kedung Pane itu, apa sih Mbak persoalan sosialnya yang menonjol gitu di Kedung Pane gitu? Apa ya? Ya karena itu ya kita itu ada satu kawasan itu yang istilahnya hampir semuanya pendatang, bukan warga Hmm, asli situ. ya. Jadi pendatang yang Nun Sewu middle ke bawah ada Oh, ya. Jadi itu ada satu kawasan yang semacam itu. Jadi itu yang mungkin perlu perlu apa namanya pengenangan lebih serius lah. maaf, maaf, maaf. Apakah jadi kayak apa ya kalau di Semarang itu apa ya? Bantarjo itu bukan ya? Bandara Jo, Heeh. ya sana, ya sana kan anu, Mirip-mirip gitu. tapi kita apa namanya kalau problem sosial secara umum tidak tidak apa ya tidak besar itu cuma Hmm. apa namanya eh wong kita stunting aja zero loh. Oh ya? Ya, tadinya tadinya ada beberapa, Mm-mm. terus alhamdulillah kita Mm-mm. intervensi-intervensi jadi turun, akhirnya kita tidak ada. Hmm. Alhamdulillah itu. Jadi Mm-mm. termasuk termasuk lumayan lah gitu. Iya, iya. Oke. Nah, ini saya mau mengembangkan semacam kawasan wisata di situ. Ya. Ya, Saya saya baca kan juga ya, artikelnya Mbak Tami ini ingin mengembangkan Kedung Pane ini sebagai wisata ya, kawasan ya wisata di Lembang, Waduk lembah Jati, lembah Lembah. Waduk Jati. Ya, ya, ya. Oh, gimana nih Mbak ceritanya? Jadi saya melihat eh, wisata itu adalah salah satu jalan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemberdayaan Mm, juga gitu ya. ya. Nah, saya melihat di tempat wisata itu apa-apa dalam tanda kutip bisa dijual gitu. Gitu. Mm, mm, Dan orang datang ke tempat wisata itu pasti ingin ingin hatinya senang, bawa uang gitu. mm, Nah, mm, itu dan mesti akan membelanjakan uang itu karena mereka mm, datang dengan kegembiraan itu istilahnya. mm, Eh, mm, saya berharap dengan adanya wisata itu eh, nanti tingkat masyarakat di sekitar bisa meningkat itu harapan saya. mm, Dan Gedung mm, Pane itu mempunyai dia berada di kawasan tepi pinggiran waduk, Waduk Jatibarang. mm. Oke. Jadi itu ya LP-nya Kedung Pane tapi bukan berada di wilayah Kedung Pane. Sebentar, LP sebentar. LP Kedung L- Pane itu bukan wilayah Kedung Pane, tapi wilayah mm, Wates. Orang kan taunya dulu itu Kedung Pane, padahal dulu memang LP sebelum itu lembaga pemasyarakatan ya, ya kalau nggak salah itu ya. kan namanya LP Kedung Pane itu. Oh, Tapi baiklah, itu ya. bukan di Kedung Pane. Dan Hmm. TPA Jatibarang ini bukan di Mm-mm. bukan di Jatibarang tapi di Kedung Tapi di Pane. Kedung Pane. Iya. Hmm. Sama Waduk Jatibarang itu Mm-mm. wilayahnya tepian barat itu masuknya Kedung Pane semua. Gitu. Ini namanya Waduk Jatibarang. Jadi kita itu Mm-mm. mempunyai kawasan waduk di tepian barat. Hmm. Pemandangannya sungguh indah itu, Iya, bagus. iya, iya. Ya. Nah, itu ingin saya kembangkan, ingin kita kembangkan. Mm-mm. Mm-mm. Sama-sama masyarakat, kita sudah Mm-mm. membentuk kelompok sadar wisata, gitu. Kok Darwis, Mbak Evi Kok sudah paham, Darwis. juga Ya, banyak mungkin ya, ya. bantu. Terus, nah ini sudah apa namanya? Saya mencoba menggandeng beberapa komunitas begitu untuk pengembangannya. Tapi ya Mm-mm. karena apa namanya belum ada dana yang besar sekali ya masih Mm-mm. bertahap lah gitu. Dan ini Mm-mm. saya ajukan untuk istilahnya kita punya namanya kampung tematik.
Itu Mm-mm. program semacam itu dari Pemkot Semarang. Nah, ini Mm-mm. program kampung tematik ini eh, alhamdulillah kita disetujui usulan kita Mm-mm. untuk tahun depan dibangunnya untuk memperbaiki itu. Kan Kak, saya Mm-mm. di Wonolopo itu mengembangkan kampung tematik itu ada 6 wilayah. Satu Ya, titik ya, itu ya. dapat bantuan 200 juta dari Pemkot. Nah, ini Mm-mm. kalau menurut saya cara tercepat itu memang melalui kampung tematik untuk membangun itu. Karena Kalau kalau di misalnya kalau di Wonolopo ada 6 dikembangkan. ya, ya. Kalau yang di Kedung Pane ada Nah, ini berapa yang tahun pengennya? kemarin kita dapat 1, tahun ini dapat 2, Mm-mm. baru Jadi ada 3. 3, Baru 3. 3. Ini sudah Dari kami. targetnya berapa, Mbak? Nah, kalau saya pikir itu saya pengen anu kalau ada potensi ya, ada Mm-mm. embrio di masyarakat Mm-mm. yang bisa Mm-mm. dikembangkan untuk menjadi lebih besar lagi, itu Mm-mm. mau saya ajukan gitu. Saya kalau bisa ya ada beberapa lagi gitu. Soalnya Mm-mm. itu istilahnya untuk membangun wilayah itu Mm-mm. paling cepat pendanaannya dari itu dan dapatnya Mm-mm. besar. Karena kalau Mm-mm. misalnya melalui musrenbank Mm-mm. itu paling sekitar 1 M-an ya. Tapi kan di Iya, suatu wilayah kelurahan itu dapatnya berapaan gitu kan. Belum nanti ada yang non fisiknya juga kan. Itu tidak hanya semua untuk fisik. iya Jadi betul. itu yang ingin saya kembangkan. Oke. Iya, saya setuju Doanya. sih. Kalau untuk pengembangan wilayah itu memang cepat untuk ini ya. Tapi memang harus diperhatikan juga apa namanya Mbak jalur wisata. Nah, gitu. Jadi sini sekarang sudah ada 3 ya, 3 kampung tematik di Kedung Ya, Pane ya Mbak ya. Nah, apakah itu salah satunya adalah yang Waduk Jati Barang itu atau ada lagi atau beda yang dengan di tepi Waduk Jatibarang ada dua lokasi. oh Yang satu di Jamal Sari dan yang satu mm-mm. Lembah Waduk Jatibarang itu. Itu temanya apa? Tematiknya itu apa? Yang 2 itu di Itu. pinggir Waduk Jati Barang itu. Kalau di eh, Lembah Waduk Jatibarang itu kita arahnya pada nganu camping ground. Camping Kita ground. arahnya Ya, ke ya, situ. ya, ya. Jadi, dan Ya. sekarang ini kalau di situ itu wisata mancing. Ya, 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 Kebanyakan ya. dari wilayah-wilayah Solo dan sebagainya itu Mm-mm. datang ke Jatibarang, datang ke Waduk itu hanya untuk mancing. Nah, lokasinya di Hmm. situ biasanya. Oh gitu. Mereka Tapi rombongan ini katanya sudah keluarga muncul. kan? Keluarga Gimana? kan ya, Mbak ya? Keluarga yang Gimana? mancing ini keluarga ya, bukan komunitas ya. Ya ada komunitas, ada Komunitas keluarga. ya. Nggih, nggih. Iya. Kita mancing di situ. Oh iya. Soalnya kalau komunitas itu rawan, Oh ya gitu. kan? Ya Lawan rawan. apa? Perjudian. Oh gitu. Loh, nggak tahu ya? Oh, nggak tahu. Tapi tapi kayaknya nggak ngerti saya enggak lah mungkin. Itu mungkin, tapi Mbak Tami harus 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 apa namanya? Ya suatu ketika menyempatkan lah Mm-mm. kirim orang kelurahan untuk menyelidiki. Malam ya, malam itu jam 3 Justru itu, malam. Oh justru gitu. itu. Maka saya kasih tahu yang Oh, namanya usaha pemancingan itu rawan perjudian. oh, Maklum saya di pariwisata udah lama Mbak, jadi saya paham. oh kalau ini Cuman ya, bukan bukan lewat kolam, jadi mereka mancungnya di waduk langsung. iya. Mm-mm. Cuman ya mudah-mudahan nggak ada sih Ya. di situ, Terus yang mudah-mudahan nggak ada. dijudikan apa? Untuk paling gede Ya atau gimana? iya, kadang-kadang Oh, itulah namanya orang ya. Mungkin ya ini selewat aja bisa dianu ya untuk totoan. iya ada aja, tapi ya, Heeh. ya, ya Oh, mudah-mudahan nggak ada. ya ya Mudah-mudahan nggak ya ada. ya. Cuman ada beberapa kasus di mana usaha pemancingan itu There's no sering doubt that neither man truly trusted the other. sering Kalau digunakan untuk itu totoan. Siapa yang Oh, paling gede nanti dapat itu. Tapi kalau oh, mudah-mudahan enggak. kalau kalau iya judi iya. itu Terima kasih informasinya. ngitung mobil lewat aja udah jadi judi, Mbak. Nah, ya Ini makanya beda. kontrolnya kalau kalau dibatasi nanti malah susah, kita nggak bisa berkembang. Cuman Oh, ya yang dibatasin enggak judinya aja ya. dibatasin. Yang lewat mobil ganjil berapa, harga berapa Iya kan. iya Bang memang. becak di depan itu kan juga ngitung itu. Ya, nggih.
Jadi ada dua tematik yang di pinggir Waduk Jati Barang. Yang satunya lagi yang tematik apa, Mbak? Satunya lagi budaya. Oke. Kita itu punya Oke. apa namanya kayak kelompok kerawitan sama gamel sekalian itu anak-anak gitu. Nah, itu kita mintakan satu set Yasu gamelannya gives his second son to Hideyoshi to be adopted. dan apa namanya tempat atau ruangan untuk mereka berekspresi itu. And Oke. Hideyoshi actually gives his mother Jadi kalau saya sih to Ieyasu. untuk antisipasi ya, termasuk budaya maupun lomba mancing untuk berjudi itu, saya setuju dengan gaya Sunan Kalijogo. Jadi dengan budaya kita masukkan unsur agama, dengan mancing kita masukkan unsur agama gitu loh. Jadi pendekatannya ke situ. Jadi kalau ya mungkin ya apa namanya, ya itulah ya mungkin saya seperti itu gitu loh. Mungkin gimana caranya, mungkin ada banyak cara lah ya. Tapi unsur agama dimasukkan di situ. Karawitan, mau nari, tapi unsur agamanya dimasukkan. Jadi ceritanya digeser sidik, tiba-tiba ceritanya Nabi gitu kan. Iya, iya, iya. Oke. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tami bagaimana beliau sudah bertugas hampir 2 tahun di Kedung Pane. Kemudian masyarakatnya adalah masyarakat rural, urban rural gitu, peralihan antara pedesaan ke perkotaan karena banyak pemukiman di Kedung Pane. Dan pemukiman itu membuka kesempatan bagi masyarakat lokal untuk bekerja di sektor sektor Domestik. apa ya informal ya Pak ya, kayak mungkin buka warung, kemudian mungkin juga bekerja di apa kawasan-kawasan perumahan gitu. Dan saat ini tengah mengembangkan objek wisata ya di sana di Kedung Pane. Harapan kita sih sebetulnya masyarakat lokal itu dia tidak hanya bekerja di sektor informal, tapi bisa juga dia meningkatkan sumber daya manusianya untuk bisa masuk ke pasar industri juga ya, ataupun menjadi entrepreneur mungkin. Jadi tidak kemudian tetap selamanya ada bekerja di sektor informal, meskipun kalau kita kehilangan orang yang bekerja di sektor informal susah juga gitu ya, repot juga kita. Nah, mungkin dari teman-teman ini sudah ada siapa ini? Sudah ada Om Lubab, ada Om Boy, ada Om Wawan, ada Bu Ningrum tadi saya ketemu sama saya dan Bang Zen dan Titi Hastawati ketemu dengan adik jenengan. Kemudian juga ada Syekh Puji. Nah, silahkan. Kita buka tanya jawab ya dengan Mbak Tami. Kami persilahkan teman-teman yang bergabung di sini, silahkan apabila ada yang ingin menanyakan kepada eh, Mbak Tami secara langsung, kami persilahkan. Halo. Monggo. Mungkin ini sedikit informasi. Sebenarnya Mbak Tami itu Ya. sudah menjadi lurah itu sejak mahasiswa. Oh. Jadi ada Gitu. teman-teman yang mungkin satu kosan. Kalau nggak salah di Kusumardeni ya Mbak Tami. Sebentar. Ini suaranya siapa Iya. ya? Nggak ada gambar. Suara Enggak saya ada. Ini enggak. Puji Galih Yuwono itu Iya, bukan iya, Puji Yuwono iya. ya? Beda Iya, ya? iya, Galih itu anak saya. Jadi di Oh, tengah-tengah. Itu sudah mahasiswa sudah menjadi lurah itu. Panggilannya Bu Lurah, Bu Lurah itu. Siapa itu Iya. dari Kendal. Jadi mungkin mancing. Seharusnya itu. Mbak Tami itu paling enggak ya minimal sudah jadi camat kalau lurah itu. Oh. Udah inilah udah di luar kepala pekerjaan itu. Makanya Iya, iya. beliau ditempatkan di eh, apa ya daerah pengembangan perkotaan yang Mm-mm. mungkin kaitannya dengan permasalahannya lebih pelik karena dari perubahan dari daerah pegunungan atau desa menjadi kota di daerah Kedung Pane, Wonolopo itu daerah-daerah desaan itu yang lebih
Butuh pemikiran orang yang senior. Masih lama tuh, Mbak Tami? Wah, Tahun berapa ya formasi? sama tuh ya kalau panjenengan semua tuh ya. Kurang sakit. Ya itu saya tetap semangat ya, Mbak Tami, semangat Yes, yes, itu yes, sebagai yes. ajang apa ya, Mencari eh, ridho Allah. mencari ridho Allah. Kita sampai masa kejam, semoga tetap diberi kesehatan. Itu aja. Terima kasih. Yeah. Tidak perlu ditanggapi ya. Eh, Ditanggapi. Oh, Sebentar, ditanggapi. ini bukan anu toh, ini bukan Pak Puji Dinas Pe- Peternakan apa Kendal toh? Iya, iya, Hah? Iya. iya Kok dong. suaranya lain sih? Hah? Memang suaranya lain ya. Ya, karena saya sudah kursus ini kan vokalis, jadi agak beda dikit itu. Biasanya ki biasanya ki nek ngendiko nggak kayak gini ya. Kok sekarang lembut sekali ya? Oh ya, Heran aku. karena ibu-ibu yang saya hadapi itu harus beda toh Oh, gitu intonasinya. ya. Gitu, iya. Beda kalau yang dari Pak Lubab atau Mas Wawan. Ya Monggo dan Mbak lanjut. Tami ditanggapi Mbak Tami. Iya. Dulu nggih alma mater ya, meskipun beda beda apa namanya fakultas. Wah sayangin dulu akhirnya janjinya kok lurah ya. Harusnya manggilnya Rak Lurah ya. Jadi diamini malaikat iki terusan ceritane. Ya terima kasih atas apresiasi panjenengan. Eh, ya kalau sebagai manusia sih pengennya yang tinggi-tinggi gitu, tapi ternyata harus sampai di sini gitu. Hanya di sini gitu. Jadi ya kita nikmati saja. Eh, ya kita ambil hikmahnya, semoga ini sebagai ladang pengabdian. Gitu aja. Most importantly, respect. Terima kasih. This became Masamune's driving force. Tapi Those who were loyal to him, apa namanya? pockmarked as the Kemungkinan one kan karir masih with the bisa counter. berkembang ya. Mudah-mudahan kita Even now, doakan Mbak Tami ini ya kalau Masamune nanti jadi harmful bees. ada promosi-promosi jadi camat gitu ya kita dikasih tahu, dikabarin. Bu Gubernur. Oh ya, amin gitu ya. Facing his first Apa serious meneh? Nggih. one of his father's Monggo closest yang allies, lain. Oichi Sadatsune, was tempted away Mbak, from support. Mbak Om Tami, Lubab, ada Nggih. pertanyaan ya Om Lubab. wakil aja nih aku pertanyaan perkotaan gue. Silahkan. Iki kayak neng Mijen itu kan lagi banyak pengembang ya. Iya. Banyak pengembang itu gaya-gaya bagaimana menghadapi gaya-gaya pengembang yang mungkin dia tidak peduli dengan orang-orang sekitar situ. Dalam pengertiannya gini, kadang-kadang dia mau beli tanah, tapi jalannya adalah tanah itu dikurung, dibeli sebelah kiri kanannya, sehingga tanah yang nggak dapat akses. Itu kan banyak lah, kalau itu kasus itu kan sebetulnya bukan anu lagi lah. Artinya nggak dapat akses sehingga dia harus jual murah. Terpaksa harus jual murah. Jadi ada kata terpaksa. Terpaksa harus dijual. Atau mungkin dia nggak buangan air, terkait dengan buangan air. Atau mungkin dia nggak dapat air. Jadi yang kayak gitu-gitu. Jadi pengembang bagaimana kita menghadapi pengembang yang dengan gayanya seperti itu. Jadi dia hanya berpikir dirinya sendiri, bisnisnya. Nah, itu yang satu. Yang kedua, kebetulan Mbak Tami ada di daerah tinggi. Kalau di dataran rendah yang Semarang bawah misalnya, itu kan problemnya kan banjir. Nah, kalau di Kendal ini yang saya rasakan ya, saya kan boleh dibilang tahun 66 itu sudah lahir, Mbak. Mungkin hampir sama ya. Jadi yang tahu saya itu rumah saya itu tadinya itu tinggi. Tapi sekarang rumah saya itu ambles. Karena apa? Karena kecenderungan pembangunan di Kendal itu jalan itu ditambah overlay terus. Sementara normalisasi sungainya tidak dilakukan. Saya tidak pernah melihat proyek normalisasi sungai. Itu gimana solusinya? Terus sekarang boleh dibilang rumah-rumah, kalau kita lihat rumah di sepanjang jalan itu, di pinggir ya, jangan di tengah ya, di sepanjang pinggir jalan, nah tepatnya gitu, itu ambles lebih
lebih rendah dibanding jalannya, sehingga air yang di jalan itu larinya ke rumah-rumah penduduk. Jadi ya kalau untuk menaikkan rumah itu berarti kan bongkar total istilahnya lah ya. Kalau layak loh ya, saya bicara layak loh ya, harus bongkar total. Karena apa? Karena kusennya, atapnya harus dinaikkan semua kan. Nah itu bagaimana solusinya? Kalau pernah saya sampaikan di WA Group itu, kalau di Singapura itu ada aturannya, regulasinya jelas, yaitu level jalan itu tetap. Ketika pemerintah memperbaiki jalan, dia harus ngeruk jalannya dulu, baru dia overlay lagi. Jadi diturunkan dulu. Nah, ini bagaimana dengan solusi-solusi yang seperti itu? Itu kan problem masyarakat. Terus yang ketiga adalah terkait dengan kalau kita berkaca di Cibubur. Cibubur itu sebetulnya kan ya, masyarakat di Bekasi sekitarnya, Bekasi, Cibubur dan sebagainya, kita nyari orang Betawi itu udah susah. Betawi itu larinya kalau yang itu udah ke Jonggol, kalau yang Bekasi sudah Tambun, itu baru banyak orang Betawi. Karena yaitu saya jual tanah, beli tanah di Tambun, jual tanah di Bekasi untuk Tambun. Jadi di Bekasi itu kita nyari orang Betawi itu udah susah, padahal itu penduduk asli. Nah, itu memfasilitasi penduduk aslinya seperti apa. Nah, itu kan ini kan nanti perkembangan kalau kita bicara, Jakarta kan pesat sekali ya. Jadi orang Betawi yang benar-benar kaya itu baru tinggal di Menteng itu. Itu yang benar-benar sukses, orang Betawi yang sukses, yang masih eksis. Tapi kalau kita mencari orang Betawinya sih sudah susah. Itu semua pendatang. Nah, kalau di Cibubur ya, Cibubur itu kalau hari Senin sampai Jumat itu mau menuju ke Jakarta itu mampet di Cawang. Tadi mampet di situ sehingga rentetannya sampai Cibubur sana macet. Tetapi kalau hari Sabtu Minggu di Cibuburnya sendiri yang macet. Kenapa? Karena orang nggak kerja, keluarnya di sekitar Cibubur dong. Nah, berarti kan artinya kalau saya analogikan, Mijen itu kan identik dengan Cibubur ya. Artinya di pinggiran kota ya. Di pinggiran kota. Jadi mungkin perlu, sebelum terjadi seperti di Jakarta, seputaran Jakarta, mungkin perlu antisipasi supaya hal tersebut tidak terjadi. Mungkin bikin mall di SBB sudah ada di BSB itu satu juga tapi ada kecil. mall dan sebagainya gitu kan. Jadi itu saya rasa itu kan kerjanya mungkin di Semarang Tengah, di itu kan tiap Senin sampai Jumat kan. Nah, saya masih merasakan sekarang sejauh-jauhnya Semarang, macet-macetnya Semarang ditempuh tidak lebih dari 20 menit. Sekarang ini. Nah, ini kan kita bicara nggak sekarang ya. Kalau infranya telat, saya rasa akan menjadi seperti Jakarta. Jadi problemnya satu, penduduk asli, yang kedua banjir, rumah tenggelam, yang ketiga adalah macet. Kalau Semarang saya rasa belum terlalu ke pengaruh itu ya. Nah ini ke depannya mungkin kalau Kendal kan sudah, saya rasa rumah penduduk itu sudah ambles nih. Solusinya adalah ketika jalan rusak overlay, gitu. Nah ini Wawan bisa bantu nih terkait dengan overlay jalan nih. Oke, makasih Mbak. Terima kasih Om Lubab masukannya. Kalau penduduk asli itu alhamdulillah kalau wilayah Kedung Pane ini tidak mengalami pergeseran karena tanah yang digunakan untuk perumahan itu belum jangan begini. Antisipasi maksudnya. Yang digunakan untuk perumahan itu bukan membeli dari penduduk gitu loh. Kebanyakan bukan seperti itu. Jadi sudah ada kawasan sendiri kemudian dibangun gitu. Kawasan dalam namanya kepunyaan Karya Deka. Jadi yang dulu menguasai karet itu namanya Karya Deka, PT Karya Deka. Nah, ini mereka bekerja sama dengan pengembang.
Terus kemudian juga ada tanah-tanah kosong yang bukan milik pemerintah masyarakat, itu yang digunakan juga untuk perumahan. Jadi penduduk asli sepertinya belum tergeser. Itu Maksud kemudian saya gini Mbak, pada gimana? saatnya kan lahan-lahan karya DK itu kan akan habis. Oh, Tapi pengembangan kan akan terus berjalan terus lah. Bagaimana pemahaman, bagaimana antisipasi regulasi supaya ketika ada ganti rugi, ketika ada pembelian tidak jepit punya orang sehingga orang tidak tadi kata terpaksa itu tidak ada, mungkin itu perlu antisipasi menurut saya loh ya, supaya semua diuntungkan semua gitu terhadap ganti Oke, rugi itu sendiri gitu. oke. Oke, terima kasih Om Lubab atas masukannya. Ini malah kita itu menerima mereka-mereka yang kena gusur dari kawasan tol. Itu banyak penduduk yang berpindah bertempat tinggal di wilayah kita. Hmm. OKB dari tol itu kan uangnya kan KB, banyak KB. itu. Nah, dari hasil apa namanya jualan tanahnya mereka yang digunakan kena gusur tol itu banyak juga Mm-mm. yang menempati di tempat kami, pindah di tempat Mm-mm. kami. Kemudian yang untuk apa namanya antisipasi banjir, ya, itu pihak pengembang besar itu yang BSB itu mereka ada beberapa kawasan yang masih tetap dijadikan hutan karet, ya, jadi tidak Mm. ada kawasan tertentu, jadi itu dan juga mereka membangun embung-embung, ya. Mm. Ada beberapa embung yang dibangun, bahkan di dalam satu kawasan yang di wilayah saya ini Geraha Taman Bunga itu juga ada embungnya, danau-danau kecil itu mereka Mm. membuat itu untuk tampungan air. Itu menurut saya salah satu solusinya, ya. Terus kemudian yang untuk jalan-jalan, jalan itu memang eh, kalau kewenangan saya sebagai kepala wilayah kan jalan-jalan yang kecil, ya. Ada yang kewenangan kabupaten kota, ada yang Ya, provinsi gitu, ya. Saya yang kecil-kecil itu jalan biasa, desa ya, jalan ya, kelurahan. jalan desa, jalan kampung gitu, yang 3 meter aja lebarnya. Itu biasanya saya selalu menomorsatukan eh, dibikin saluran kanan kirinya. Saya berusaha untuk itu. Saya pasti mengusulkan ini harus ditalut kanan kirinya begitu untuk jalur air itu yang selalu saya dahulukan gitu. Jadi itu masuk. Terus kemudian yang eh, apa rumah-rumah yang tenggelam itu mungkin di kawasan Semarang itu kan adanya di wilayah yang dekat pantai, ya. Karena mereka juga kena rob juga gitu. Itu memang problem kan setiap tahun ada penurunan tanah itu memang di apa ya? Mungkin di luar kekuasaan kita, ya, kayak gitu. Yang seperti kemarin tidak ada hujan dari atas, tidak ada hujan di lokasi, tapi ada banjir ternyata tanggul 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 laut robnya itu di wilayah Semarang Utara jebol. Jadi air masuk ke kawasan industri Semarang Utara. Itu pernah kejadian seperti itu. Nggih. Tapi terima kasih Om Bab masukannya, nggih, untuk kita perhatikan. Itu Mbak Evi. Nggih. Jadi mungkin kalau di daerah Kedung Pane itu eh, kebetulan adik saya itu rumahnya di situ. Yang mana Di Nah, Taman Bunga? eh, saya lupa. Apa namanya? Nggih. Jadi kebetulan kemarin hari raya kan saya nengok ke sana. Mm-mm. Makanya saya tahu di BSB itu sudah ada mall walaupun kecil, Mm-mm. tapi mall yang Nggih. tidak ada AC-nya karena dia mengandalkan Ya, ini kan, dia mengandalkan apa namanya bukaan-bukaan sirkulasi itu, ya. bukaan-bukaan. Tapi panas Gitu. juga itu kalau pas ini kan. Jadi aduh rumah adik saya itu di mana lupa saya. Cuman dia dekat sama ini, ada hutan-hutan jatinya masih ada, masih banyak Oh, ya, hutan-hutan ya. jati. Yang menjadi eh, adik Kawasan saya sempat, tambangan, Mbak. nah mungkin ya, Iya. adik saya sempat cerita gini, em, ada beberapa sumber mata air Mm. yang mati. Jadi beberapa kalau
kalau di daerah Mijen karena di situ daerahnya tinggi dan dulu banyak sekali pohon-pohon, saya yakin sumber-sumber mata air itu banyak gitu ya. Nah, ada beberapa kasus adik saya cerita bahwa oh ada beberapa tempat atau ada satu dua sumber mata air yang mati karena sumber mata air itu dibeli orang gitu. Jadi ke tanahnya yang ada sumber mata air itu lalu dibeli orang dan tidak kemudian pelihara si sumber mata airnya tidak dihidupkan gitu. Nah ini gimana Mbak Tami? Kalau di Kedung Pane ada nggak kasus seperti itu? Kalau Kedung Pane ada yang tidak digunakan atau mati, terus kemudian ada yang masih ada digunakan, ada. Mm-mm. Terus yang berada di tepian waduk itu sudah masuk kawasan waduk, jadi kalau airnya tinggi, Mm-mm. itu nanti sumbernya tidak kelihatan gitu. Ada yang sudah masuk kawasan waduk. Kemudian yang mungkin yang adiknya Panjenengan itu yang di Purwosari. Dulu itu di situ memang air itu kotok dandang istilahnya. Di situ ada sumber mata Mm-mm. air yang namanya kotok dandang. Terus di situ memang dibeli sama salah satu perusahaan air minum di Mm. emas botolan. Setelah situ saya tidak tahu kenapa bisa mati Hmm, sampai gitu ya. sekarang anunya juga bangkrut. Apa namanya perusahaannya tinggal pabriknya saja kosong, nggak bisa. Saya nggak ngerti juga Gitu ya. itu. Tadinya sama Mhm. airnya melimpah itu. Mhm. Jadi ketika digunakan untuk itu bisa mati pet. Sekarang padahal tidak ada yang menggunakan air itu dan air itu tidak ada. Gitu ya. Ya, Iya, ya ya. saya ngerti itu. Tapi bukan di wilayah saya, itu di Purwosari. Ya. Iya, ya mudah-mudahan ya apa yang tadi dianalogikan oleh Om Lubab terkait dengan munculnya masalah-masalah perkotaan, secara fisik manajemen perkotaan itu memang memang em, akan menghadapi seperti itu ya, misalkan kayak misalkan masalah air, kemudian juga masalah sarana prasarana fisiknya. Kalau di Kedung Pane ada kemungkinan mungkin kalau banjir tidak ya kalau Tidak. banjir karena daerahnya berbukit-bukit ya di ketinggian ya. Tapi kalau longsor itu kemungkinan ada nggak, Mbak? Daerah Ada. longsor Ada. gitu. Gitu ya. Ini kan apa namanya? Kalau kok longsor ya gimana ya itu ya? Itu karena dia Dan berada di kawasan yang tapi bukan masuk wilayah saya, tapi di seberangnya wilayah saya itu. ada Itu ancaman ada seperti itu ada karena ya. dia itu kan bukit-bukit padas itu loh. Hmm. Bukit padas. Karena bukit padas kan bisa saja gugur gitu toh. Ada. Jadi kalau mau masuk ke arah Kedung Mane dari Semarang, kalau lewat belakang itu nanti melihat Bukit Padas itu sebelah kanan itu kemarin sempat gugur banyak itu hujan deras gugur itu jadi anu Tapi bukan di wilayah Kedung Pane. bukan tapi Tapi kalau orang misalkan tahunya itu Kedung Mane itu ya kalau itu terjadi lalu akan menghambat nggak alur keluar masuknya jalan ke Kedung Pane dan sebagainya? Ada pengaruhnya nggak, Mbak? ya mestinya ada tapi Pemkot itu sigap. Jadi begitu kita Hmm. ada ini, kita laporan langsung tindak langsung gitu. Jadi malam itu juga langsung bisa clear jalannya. Oh gitu. Iya, Harus iya. disemprot dulu sama air itu toh, air dari Mm-mm. pemadam biar jalannya Mm-mm. enggak licin kalau ada motor lewat. Gitu. Iya, 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 iya. Oke. Oke, oke, oke. Monggo lagi apabila ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Mbak Tami. Silahkan. Ngisi-ngisi bekal nih kan kayak kami. Ya, Jangan angel mungkin Pak dosen. ora ya. Mau ngaku ki mau kelingan bahwa Kecamatan Mijen itu kalau nggak salah dulu kan miliknya Kendal ya. Itu pada Iya, iya, waktu iya. kita kecil dulu itu kan apa jenenge nak ngapal-ngapal kayak lho Mbak, ngapal ke kecamatan. Itu sudah diminta oleh kota Semarang.
Nah, rumah Saya sakit pikir. kusta ada di Tugu. Betul, Terus betul. apa nih ning Sekarang sudah Mijen? ada kustanya. Nah, sudah diganti Karena dah. rumah sakit umum. Rumah sakit umum. Nanti apa istilah ini ternyata itu sekarang sudah dicaplok oleh kota. Nah, Caplok. kalau nggak salah pengembangan wilayah itu ya nyaplok secara administrasi pemerintahan gitu ya. Ya. Kalau sekarang kan nggak model itu, ya udah biarin aja. Sleman tetap Sleman itu Mbak Evi itu nyonggo kota Jogja. Dulu Loh, sempat juga. itu Om Dul, kalau seharusnya itu Depok itu, Kecamatan Depok, itu kan sudah jadi kota administrasi Depok itu. Ya Tapi jadi nggak lah. mau, Nah nggak iya mau, kayak kepalanya sih lurah, apa sih kanu, sih desa apa caranya lurah ya. nggak mau. Ini, Sleman nggak mau melepas juga. Kades, nah kades. si Sinduadi loh, Sinduadi di kantormu kayak. Sinduadi ini sih desa kayak gitu, pilihan. Ya ini artinya bahwa proses fenomena gejala perkotaan itu tidak harus diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang mengkota kan gitu. Ya. Ya artinya di pengalaman di mana di Jogja itu penyangganya tetap desa-desa. Nah, ini dulu tahun 70-an, 80-an itu konsepnya kalau dikotakan itu seolah-olah nanti akan jadi kota. Tapi kalau saya lihat dan amati di Tugu dan Mijen ya, yang di atas itu Gunung Pati ya. Ya, Itu kan Gunung secara Pati. administratif kan kota Semarang kan gitu. Ya, Tapi dari nuansa masih desa. alam, nah, saya desa ya Mbak ya. Nah, ini saya cuma mau mengklarifikasi ini ya. Jadi Hmm. ngurus wong kota, karo ngurus wong desa sisa ini marah apa? Tapi kalau ngurus orang-orang marginal, nah Ya, ini ngurus orang-orang semi. marginal itu kan menurut saya butuh ya, butuh satu kaki tangan di kota, kaki kanan di kota, kaki kiri di desa kan gitu. Nah itu malah nyerimpeti gitu loh. Butuh ekstra. Ya, dan juga bahwa kelurahan dan kalurahan ya kalau istilahnya di kita di Jogja ya kelurahan tuh yang koyon jenengan itu ada di lurah kota dan kalurahan sekarang bukan desa kalau di Jogja itu yang pilihan itu punya bengkok dan sebagainya. Nah, saya cuma monggo nanti dielaborasi kami diberi pemahaman ya bagaimana Bu Lurah yang merupakan instrumen pemerintahan yang paling depan ini ya, paling depan. Karena kan setelah itu kan masyarakat ya, RT RW itu kan civil society lah menurut saya ya. Bukan government lagi karena dia kan fungsi-fungsi voluntary dan sebagainya bukan instrumennya pemerintah kan begitu. Nah, gimana nih kiat-kiatnya? Tadi yang pertama yang itu tadi marginal itu, ngelola orang marginal itu satu. Kota ora, desa ya ora. Tengahan ini malah bingungi. Ngerti sisan ki apik, orang ngerti sisan ki ya malah apik gitu loh. Nah, sok ngerti sok ora, itu tetap malah bingungi. Sok tahu lagi. Sok tahu lah, ini implikasinya kan nanti sok tahu kan gitu. Pertama, yang kedua yang tadi itu, yang apa jenenge, yang desa kota itu tadi dan pemerintahan langsung di bawah paling terdepan itu bagaimana ya cara ngelolanya ya karena kalau gerak-gerakkan itu kan biasanya kalau directing kan gampang ya. Instruksi dari camat ke lurah kan penak itu. Tapi kalau instruksi dari lurah ke RT RW kampung itu kan apa jalur komandonya ra ono kuwi. Ya. Nggak ada jalur komandonya sehingga kan harus ada improvisasi, harus ada lah ini kepemimpinan atau leadership yang berbasis masyarakat ini kan dibutuhkan. Tidak hanya administrator tapi juga mungkin solidarity maker lah gitu ya, membuat orang supaya berpartisipasi, membuat orang supaya juga ikutan apa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Nah, kan sekarang kan modelnya kan nggak mungkin kan pemerintah sebagai aktor tunggal kan, sering-sering tata kelola pemerintahan modern itu kolaboratif governance. Ya, sering-sering ya social society diajak, kelompok bisnis diajak dan sebagainya. Nah ini di tengah problem masyarakat perkotaan ini apakah itu bisa dijadikan solusi atau tidak. Nah yang ketiga ini
apakah kolaboratif governance, tata kelola yang melibatkan jenengan mungkin ngerangkul semua komponen, semua pihak itu bisa menjadi solusi atau justru menimbulkan masalah baru. Oke, pokoknya teluki monggo nanti dielaborasi. Terus saya belum bulurah ini. Terima kasih Pak dosen. Kaya melu kuliah nih aku. Wis. Jadi apa namanya? Ya pada prinsipnya ya nguwong ke wong itu. Itu saya satu itu. Wes dan saya kalau orang diwongke itu kan beda tanggapannya dengan kalau kita menyepelekan. Kemudian jangan terlalu jaga jarak dengan mereka. Diserawungi, diguyupi itu prinsip yang saya pegang seperti itu. Terus kemudian saya juga tidak membedakan itu loh. Jadi semua elemen saya rangkul itu. Jadi di tempat saya itu malah ada satu RW gitu, RW-nya gitu, RW-nya itu agak apa ya? Jadi dia RW baru tapi sudah hampir 2 tahun belum bisa ngerangkul semua. Jadi sitik-sitik bentek, undang lurai gitu. Jadi itu ada yang seperti itu. Jadi ya karena dia merasa agak diri banget gitu loh. Saya loh Erwinnya, saya ini gitu. Jadi banyak yang tidak cocok, tidak suka. Jadi Mau nih dirangkul Bu Lurah. jadi saya yang saya terapkan seperti itu. Di Tegal tempat itu alhamdulillah bisa bisa apa namanya berjalan lancar. Dulu yang di Jatibarang itu saya ngawali juga begitu. Ada di tempat saya itu lucu loh. Banyak misalnya di suatu wilayah yang apa namanya dijadikan RT atau RW itu banyak yang endo gitu gitu. Di tempat saya itu ada yang nggak mau diganti. Ada yang seperti itu itu loh. Jadi eh, itu ya bisa bikin masyarakat jadi rame. Ya awalnya memang memang geger gitu, tapi kita lakukan pendekatan beberapa elemen, kita ajak bersama berkegiatan ya, alhamdulillah bisa bisa cair gitu. Cuman yang satu ini yang apa namanya, yang saya belum bisa apa namanya, belum bisa 100% ini masalah, yaitu yang satu menginginkan kelompok posyandunya itu kelompoknya si A. Nah, yang lama itu si B. Yang B-nya juga mau dari pihak kecamatan harusnya yang B wae wong wis kulino gitu kan. Nah, ini sudah disatukan itu ya ijek geger wae ini belum wah wes. Padahal cuma begitu kalau orang memandang jabatan-jabatan seperti itu gitu gitu. Tapi kalau menurut saya sebagai pemerintah atasannya misalnya kepala daerah dan sebagainya itu kalau menurut saya mungkin malah lebih enak kalau daerahnya itu kelurahan. Karena apa? Eh, apa namanya? Yaitu jalur komando itu kan gampang, lebih gampang. Saya melihat Karena anu ya, karena ASN ya, karena ya, ASN ya. saya melihat wilayah Boja saja ya, yang dulu saya tinggal di situ. Mm-mm. Itu kan eh seperti itu. Apa namanya? PKL-nya Mbak Evi. Mm-mm. PKL-nya, kemudian kalau hujan banjir, Mm-mm. apa namanya, kalenanya mampet, itu Ya, ya. tidak ada anu dari pihak kelurahan tidak bisa bertindak. Mm. Dan pihak pemerintah kabupaten saya lihat ya belum pernah ada yang turun untuk mengatasi itu. Mm. Ya, ya, ya. Itu kan terjadinya terus yuk acek kayak gitu. Nah kalau ada satu komando gitu kan bisa melakukan itu gampang gitu loh maksudnya. Kita merintah misalnya kita nyuruh orang ini harus ditetapkan misalnya kalenanya harus dibersihkan. Ini kan kita tidak ada beban. Mungkin kalau Mm. Mm. sebagai kades kan ada beban. Aku nak aku pilihan piye, wingi piye. Mungkin gitu ya.
Nah, kalau kita kan enggak, kita kan Itulah, itu itulah kalau bebannya saya. Ya, ya, konstituennya. ya. Pihak kecamatan pun ya juga enggak turun tangan untuk mengatasi itu. Mungkin mereka Mm-mm. sudah nyuruh lurahnya, tapi lurahnya kan kadang ngaku rambut pilih kowe gitu mungkin toh. Aku kan ada beban dengan masyarakat, mungkin mereka begitu. Jadi ya begitu perkembangannya. Iya, iya. Nggih. Itu kalau menurut saya gitu Pak dosen. Keliru rak jawabku. Ya, sip. Satu lagi Bu Evi. Bu Evi. Monggo, Iya. monggo, monggo. Itu memang beda ya keluaran dengan kades itu. Kades itu permasalahan pasca pilihan, benturan-benturan apa ya politisasinya di desa itu wah sangat kental sekali itu. Satu pertanyaan mungkin di luar konteks. Ini netak sawang-sawang kok kita awet nomor sampai apa ini? Oh rasa dipikir apa-apa wis los wae gitu kalau beban ya sak pirang-pirang tapi los wae lillahi taala gitu kalau saya. Ya kan setuju kan kita awet nom ya. Tuh. Iya, 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 iya. Sing enteng takone. Nah, Betul, nggak usah dipikir ya terlalu susah. pokoknya lillahi taala wis wis. Sono sing ngurusi Gusti Allah gitu ya. Gampang-gampang wae sing iso dipikir ya. Yang bisa dikerjakan Ya kan? dengan baik ya kita kerjakan, selanjutnya Eh, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. eh. Oke. Masih ada lagi pertanyaan, kita mendekati jam 9 ini. Eh, Kalau belum ada pertanyaan mungkin ini kembali ke Mbak Tami. Eh, Harapannya Mbak Tami nih dalam memimpin Kedung Pane. Kalau targetnya, kalau lurah itu berapa lama sih untuk memimpin satu lokasi itu, ada periodenya kan, memimpin satu Terserah wilayah itu. terserah wali Loh, kotanya. oh ya gitu ya. Ya. Bisa lurah itu 3 bulan ganti bisa. Iya, ada Iya. teman gitu. Ada Yang Wonolopo berapa itu? Wonolopo berapa lama? hampir 2 tahun. Hampir Hampir 2 tahun. hampir 3 tahun nggak salah. Terus dipindah ke Kedung Pane ya. Ya, hampir 2 tahun. Nah, harapannya Mbak Tami ini untuk Kedung Pane gimana nih? Dengan Ya, adanya apa target untuk pengembangan pariwisata, UKM nih ya, pengembangan pariwisata, UKM. Harapannya Mbak Tami apa ini? ya, semoga masyarakatnya aman, tentram, tertib, lancar, Mm-mm. terus perekonomiannya meningkat, wilayahnya Mm-mm. maju itu. Saya pengen seperti itu. Oke. Kalau masyarakat Kedung Panenya itu susah nggak sih, Mbak, untuk diajak? Tadi kan katanya Pak dosen itu memang yang paling susah itu kalau kalau ketemu sama orang yang nanggung gitu ya. Hmm. Eh, apa namanya, masyarakat marginal itu katanya memang suka ini sok sok tahu gitu. Jadi sebetulnya nggak tahu tapi kalau dikasih tahu ngeyel gitu itu tuh. Kalau untuk di Kedung Manis sendiri bagaimana? Ya, kalau Kedung Pane mungkin yang semacam itu 25%-nya lah. Alhamdulillah. Mm, 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 Jadi apa namanya? Sejauh ini ya itu tadi kita berusaha menunjukkan apa-apa yang apa namanya? Yang benar gitu loh. Atau mm, mm, kita tidak tidak apa ya? Tidak ya itu tadi tidak gendong milik bahwa kita itu semua berharap untuk masyarakat gitu. mm, Jadi mereka mm, lambat laun bisa bisa baik, bisa mm, mm, bisa kita sengkuyung gitu. ya ya. Iya. Dulu di Dan sana saya ada yang saya sebelum masuk itu bilang si X si Y itu orangnya gini gini hati-hati. Ya sudah dia mau muni-muni saya dengarkan saja, setelah itu saya ini kan sekarang malah jadi
hoping kalau saya sama saya. Oh, iya. Kuncinya di Diwongke eh, lah, diwongke, komunikasi, puyung komunikasi ya, ya. komunikasi. Iya, iya. Jangan Ini ada terus malah pertanyaan. begitu kita menjauh. Iya, iya, ada pertanyaan dari Bang Dul ini. Inovasi pelayanan yang sudah dilakukan apa ini, Mbak Oh, Tami? yaitu tadi pelayanan kita elektronik itu tadi, Mm-mm. pelayanan elektronik, terus misalnya yang eh, cacat-cacat dan sebagainya itu toh, itu kita usahakan pelayanan di rumah. Jadi kita ada yang orang difabel benar-benar nggak bisa jalan, nggak punya tangan, nggak punya kaki, Oh, itu pelayanannya dilakukan ya di rekam jemput bola ya. EKTP-nya kita lakukan di Eh, rumahnya. orangnya yang kita yang dari petugas ini yang datang ke rumah ya. Iya, ya. Kita fasilitasi, kita Mm-mm. hubungkan ke petugas dari Pemkot kan, kalau itu Mm-mm. terus itu dilayani di rumah. Mm-mm. Iya, Gitu. iya, iya. Dan Iya. kita berusaha untuk apa ya, istilahnya 24 jam dengan HP gitu loh. Jadi Nah, ada keluhan betul. apapun itu kita langsung, karena sekarang eranya itu. Itu dua udah puluh empat jam dengan harus HP. Iya, betul. ya, ya. Kalau 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 Bu Lurah sih Mbak Tami ini kalau nggak begitu repot ya Mbak ya Ya, memang. karena 24 jam itu yang namanya lurah itu sama masyarakatnya pokoknya jadi tumpuan kan. Ya, ya. Apa? Apalagi waktu COVID itu, Betul betul COVID betul. itu waktu awal, waktu orang takut untuk memakamkan itu, Mm-mm. kalau misalnya waktu itu ya, eh, ada yang meninggal di rumah sakit, Mm-mm. itu bingung mencari ambulannya. Mm-mm. Nah itu kok saya sampai nelpon kemana-mana, 5 rumah sakit itu sampai hampir jam 3 kayaknya. Ya akhirnya dapat nyarikan, soalnya mikirnya kan apa-apa itu tumpuannya ke kita. Mm-mm. Nggak mereka nyari sendiri itu enggak. Jadi buruh golek kayak gitu itu. Terus ada lagi yang dulu yang orang takut megang gitu kan. Lah Ah, meninggalnya ya. COVID kok di rumah. Wah, ya, Mm-mm. dulu belum ada tata cara harus memandikan pakaian ini. Lah Mm-mm. itu kan kita harus mencarikan, ya itu wah, waktu awal-awal COVID itu cukup cukup Iya, pusing itu. Ya. iya. Jadi em, dari apa yang tadi disampaikan Mbak Tami, komunikasi ya, Ya. komunikasi menjadi kunci utama dan eh, mengatasi persoalan-persoalan yang terkait pelayanan kepada masyarakat, kemudian menjalankan program-program itu pasti pasti terjadi benturan, pasti terjadi persoalan-persoalan, tetapi Mbak Tami ini membangun komunikasi yang baik, baik secara internal maupun eksternal, baik pada pelayanan kepada warganya, sehingga semua harapannya dapat berjalan dengan baik, begitu ya Mbak Tami ya. Ya. Dan memang untuk masyarakat di Kedung Pane dengan adanya perubahan sosiologis demografisnya yang semula itu adalah daerah kebun karet ya, ada sebagian sebagian em, sebagian apa namanya kebun pohon-pohon jati ya, hutan-hutan jati, kemudian perkebunan karet, kemudian itu dibuka untuk pemukiman, tetapi eh, tanah yang digunakan itu adalah tanah konsensi yang dimiliki oleh satu perusahaan tertentu digunakan untuk pemukiman, tidak mengambil lahannya masyarakat ya, tidak mengambil lahan masyarakat. Mudah-mudahan pengembangan pemukiman itu memang kemudian tidak apa menimbulkan persoalan eh, eh, terkait dengan kepemilikan lahan di masyarakat. Kemungkinan itu pasti ada ya, Mbak Tami ya, kemungkinan itu pasti ada. Terkait status tanah dan sebagainya kemungkinan ada, tapi eh, mudah-mudahan tidak meruncing ya.
mudah-mudahan tidak meruncing karena kebetulan adik saya juga salah seorang yang terkena kasus penjualan apa itu namanya perumahan di situ juga. Jadi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, tapi kemudian sudah bisa diurus dan sudah ada kata sepakat dengan si pengembangnya gitu. Jadi salah satu contoh saja kemungkinan di situ. Kemudian juga dengan bergesernya atau alih fungsi lahan dari perkebunan kemudian menjadi pemukiman itu kemungkinan akan juga terkait dengan penataan sarana prasarana fisik yang ada di ataupun karakteristik demografi yang ada di lokasi itu. Nah, ini akan menjadi tadi disampaikan oleh Pak Lubab perlu diantisipasi. Mudah-mudahan Mbak Tami ini juga kemudian sudah memiliki petanya, ada kemungkinan-kemungkinan terkait mungkin longsor, kemudian banjir, kemudian juga karena itu daerah resapan, kemudian mungkin juga ada satu periode nantinya akan sulit air apabila semakin banyak hijauan atau areal hijau yang kemudian dijadikan pemukiman. Nah, ini yang akan perlu diantisipasi oleh Mbak Tami di masa yang akan datang. Saya kira itu Mbak Tami sudah berbagi dengan kita semua terkait tugasnya di Kedung Pane sebagai lurah dan harapannya Mbak Tami tetap dapat mengembangkan Kedung Pane ini memberikan kesejahteraan kepada masyarakat ya Mbak Tami ya. Em, ada lagi Mbak yang ingin disampaikan? Teman-teman ada yang ingin disampaikan sebagai Masih. eh ini masih ada yang nanya ini Mbak Laila. Mbak Laila baru masuk ya? Apakah bahaya adanya sapi di TPU Jatibarang? Wah, ini TPU Jatibarang ada sapinya, Mbak. TPA. TPA, TPA Jatibarang ada. Oh, sapinya tuh berkeliling di Ya, itu ya, di sampahnya. di sampahnya itu. Gimana nih, Mbak? Ya. Jadi gini, itu dulu awal-awal pemberian sapi sekian Mm-mm, puluh tahun yang lalu mm-mm. itu adalah sebagai kompensasi dari orang-orang yang berada di seputaran TPA. Nah, itu yang diberi sapi siapa itu? Yang diberi sapi masyarakat sekitar. Oh, baiklah. Ya. Sebagai kompensasi. Karena ada Maksudnya TPA. karena ya ada TPA kan karena mungkin bau Hmm, dan sebagainya itu ya, dulu ya. sekian puluh tahun yang lalu. Nah, Mm-mm. pada perkembangannya sapi ini semakin banyak, sapinya semakin banyak. Terus, Makannya dari sampah. nah makanya dari sampah. Nah, terus mereka mau direlokasi. Mm-mm, Lokasi sudah diberikan tempat oleh Pemkot, sudah dibangunkan satu kawasan begitu. mm-mm, Nah, ini sudah eh, ini mau istilahnya kan Pemkot mau melakukan zero zero sampah. Jadi sampah mm-mm, ini sudah apa namanya nanti mau diolah gitu langsung sudah ada kerjasama mm-mm, MOU-nya mm-mm, dengan perusahaan asing kalau nggak salah. Nah, mm-mm. itu tadinya sudah ada juga yang itu ambil gasnya dari sampah itu. Hmm, Tapi sekarang gasnya habis. Nah, ini sekarang biogas itu ya. mm-mm, mengolah sampahnya itu. Nah, Mm-mm. kendalanya ya sapinya itu harus hilang. Harus Hmm, hilang, biar nanti kita siru sampah. Nah, mm-mm. dalam upaya penghilangan ini kan ya nun sewu, warga sudah istilahnya dienakkan dengan tidak perlu makan nih, tidak perlu ngangon. Hanya pagi itu ngeculke sapinya ke kawasan. Sampah-sampah itu ya. Heeh. Terus nanti sore ngirim pulang kan cuma seperti itu. Nah, Mm-mm. sekarang kan kalau harus ngarit, gitu, ngasih Mm-mm. makan, mereka harus disatukan tempat itu kan butuh butuh apa ya namanya, butuh kesadaran tinggi dari mereka. Nah, ini kita memang masih melakukan pendekatan ke arah mereka Mm-mm. untuk mereka mau mengandangkan sapinya.
ini. Hmm. Jadi dibangunkan oleh Pemkot ini satu kawasan, ya ya apa ya, masuknya bukan wilayah Kedung Mane kawasannya, Hmm. dekat dengan Kedung Mane di Hmm. kawasan Gunung Pati, Gunung Pati. Oh, ya. Jadi baru dilakukan itu ya, memang tarik ulur terus ini karena orang sudah terbiasa enak gitu, jadi mereka tidak ada mempunyai satu orang tidak mempunyai 1-2 sapi kok, minimal itu 10. Ya, coba Oh, bayangkan. Nah, kalau ngaret 10 apa pekrok itu toh. Sudah dan terbiasa itu sapi itu kalau sudah besar dijual ke pasaran juga dijual, ya? dijual ke masyarakat umum. Nah, itu Hmm. biasanya sebelum mereka sapinya disembelih itu, biar Hmm. untuk caranya kondisinya tubuhnya sapi itu bisa mereka ditarik sebelum dijual, terus dikasih makanan seperti sapi pada umumnya gitu. Itu seperti itu, tidak mengantisipasinya biar tidak ada masalah mungkin toh dengan pencernaan sapinya gitu. Ya, itu perilaku ekonomis. Nah, Iya, iya. Tapi belum ada solusi ya untuk itu belum ya. ya, ya sejauh ini lagi dilakukan pendekatan seperti itu. Nah, Udah ini kan ada Pak rapat Puji nih. berulang-ulang. Pak Gimana? Puji ini ada Pak Puji Hmm, ya di sini ya. Pak Uji, Kalau Pak Uji. kalau sapi yang makan sampah itu berbahaya nggak Pak Puji? Ya itu sudah diteliti oleh teman saya di Sukoharjo juga, di Hmm. Aji Barang itu memang sampai ada himbauan untuk tidak membeli Makan itu sapi ya. untuk dipotong yang asalnya Hmm. dari sampah. Karena memang secara kasat mata itu kelihatan sampah itu ada yang namanya apa ya, kayak Penyakit cacing-cacing ada gitu ya. cacing itu protein sel tunggal. Tapi Hmm. ternyata setelah banyak di RPH di daerah pemotongan itu Hmm. ternyata plastik juga kemakan. Hmm. Terus cacing atau singa itu mengeluarkan Ih. apa ya namanya ya, zat yang mungkin memicu karsinogenik sifatnya untuk Hmm. kanker. Itu mempengaruhi nanti yang mengkonsumsi daging sapi itu. Memang Ya. benar yang disampaikan Bu Lurah itu memang sebenarnya sudah ada pelarangan ya, ada pelarangan untuk tidak Iya. membalakan ternak-ternak baik itu sapi maupun kambing itu. Kalau kami kota kan Hmm. kadang makan itu kan. Tapi tidak Hmm. hanya sisa makan hasilnya dimakan ya, bahkan plastik itu sering kejadian di kurung menyeh itu ada didapati plastik yang ikut diketelan seperti itu. Hmm. Hmm. Itu sudah diteliti dan teman saya itu sekarang jadi apa ya, yang di Karanganyar itu mempunyai universitas di situ itu Hmm. sudah disarankan ya kita hati-hati memang. Tapi Hmm. itu sapi jenis PO itu kebanyakan sapi putih itu yang Oh, jadi sapi putih. Ya, ya. tapi Lokal ya. walaupun Lokal Lokal, ya. lokal, lokal. kalau yang ini tidak mau biasanya tidak bisa Hmm. dibiarkan gitu. Jadi kita hindari apa disarankan atau tidak ada pelarangan sebenarnya ada pelarangan. Iya, Tapi memang ya sudah benar dilarang. susah sekali susah Ya. sekali dilarang. Masih ini Iya. lagi harusnya Kurang dikandang. ya. Ini Hmm. tapi Itu sebenarnya persoalan. Pemkot itu bisa tangan besi istilahnya, langsung nyegat bubar kayak gitu. Tapi kan kita nanti Iya, bentrokan fisik kan. Nah, ini lagi persuasif terus iya pendekatan. itu. Iya, 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 iya. Ya, Oke. ya. Ya, oke, gitu ya, Bu Laila. Mana ini Mbak Lailanya? Halo, Mbak Laila. Sudah diberikan jawaban oleh Mbak Tami. Ada satu lagi nih Mbak Tami, ada berita. Januari tanggal 10 2023, dugaan penebangan pohon secara liar di Hmm. sekitar Bendungan Jati Barang ini warga Kedung Panen resah. Ini gimana Mbak Tami ceritanya? Itu ya itu geger ini saya sampai kemana-mana juga itu, Hmm. bawa-bawa kemana-mana. Jadi gini, sepengetahuan saya, wilayah Penggiran Waduk itu adalah wilayahnya BBWS, Hmm. BBWS ya, Balik, PU, balik PU besar yang terkait. memiliki dan mengelola bendungan. Itu Hmm. dalam pemikiran kita seperti itu. Hmm. Nah, terus suatu ketika eh, saya lewat di tempat sebelah kantor saya itu kan ada lapangan. Hmm. Itu ada tumpuan sengon, pohon sengon.
Hmm. Saya nggak curiga apa-apa, saya pikir orang punya dia sendiri mau ditebang gitu kan. Ya, Kan ya, nggak apa-apa orang punya dia sendiri gitu. ya. Nah, terus saya dapat laporan dari warga. Dapat laporan dari warga, Bu, jalannya rusak. Terus lapangannya juga rusak. Loh, nopo Pak? Itu karena pengangkut sengon itu, penebang Hmm. sengon. Oh, lah sing ditebang Gondi. Ya punya waduk, Bu. Lah, terus saya pikir wong waduk gitu kan. Hmm. Yo, nggak masalah toh sama kayunya itu toh. Wong menebang Hmm. punya-punyanya sendiri toh. Itu pikiran Hmm. saya tadinya awalnya. Hmm. Terus, nah ini karena ada jalan rusak, infrastruktur rusak istilahnya, saya Hmm. harus bagaimana? Saya kan harus ini biar ada perbaikan infrastrukturnya. Hmm. Hmm. Kemudian saya laporan hmm, ke pihak pengelola waduk. Ya, Mereka bilang bukan saya milik tidak kami. tahu menau, saya tidak menyuruh. Nah, gitu. Loh, Ya, ya. lanjut sopo ya gitu kan. Nah, Hmm. terus setelah itu dilakukan pendidikan, terus yang Hmm. nebang itu ada polisi juga datang. Polisi Hmm. datang, terus yang menebang diamankan, Hmm. terus sampai ditahan di sana. Nah, itu prosesnya sampai sekarang saya belum tahu sudah ditangani kepolisian. Oke. Oke. Ya, soalnya kabar ini ada di internet pada saat kita Iya, buka Mbak Tri Sari Utami Kedung Pane itu ada iya. berita tentang penebangan pohon Sumpah, sapi ya. sumpah semua koran itu, Iya, koran iya, iya, media iya. online. Loh, saya didatangi wartawan terus. Iya, Pak polisi wartawan. mudah-mudahan eh, segera ketahuan kasusnya dan sekarang sudah berarti tapi sekarang sudah nggak ada penebangan ya. Sudah tidak ada, Kalau oh, saya yang ditebang sudah tidak ada. Habis itu oh berarti banyak. banyak semua satu Hmm, itu Jadi artis khusus toh Mbak? sengonnya, ya. sayangnya Jadi ya. artis. Oh, Jadi harus. Nggih, nggih. sengonnya. Nggih. Saya kira begitu untuk Mbak Tami. Em, kita sudah ngobrol sejak jam setengah 19.30 tadi ya sampai saat ini. Terima kasih sekali Mbak Tami sudah berbagi bersama dengan teman-teman, juga teman-teman semua ada Om Bang Dul, Om Lubab, Mbak Laila melalui chat, kemudian juga teman-teman yang menyimak lainnya, terima kasih sudah bergabung di acara Delima Omong Bebas jilid ke-12. Mudah-mudahan memberikan gambaran eh, tugas Mbak Tami ini sebagai lurah di Kedung Pane dengan berbagai macam persoalannya. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di dalam mengantarkan kegiatan ini. Terima kasih sekali Bang Tul dan Amira yang sudah memfasilitasi dan saya kembalikan kepada Bang Tul. Oke, Terima matur kasih. nuwun. Ibu-ibu berdua sebenarnya sudah ditutup aja juga nggak apa-apa, sudah waktunya. Tapi saya sedikit komentar lah karena diberi waktu bahwa memang kepala wilayah saya kira merupakan ujung tombaknya. Saya itu nggak bayangin tuh kalau ngajar anak-anak apa mahasiswa ilmu pemerintahan itu apa gimana supaya sampai teknis begitu gitu ya. Jadi ngurusi penebangan hutan, ngurusi difabel, macam-macam pokoknya itu teh. Yuk Bahwa diajak toh, diajak ke Semarang toh Bang Tul. nah itu dia. Tempatnya. Nah sekarang ini sudah mulai ada skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana anak-anak mahasiswa itu nanti akan kita magangkan di kelurahan, kecamatan, di kantor-kantor pemerintah Iya, supaya iya, iya. tahulah gitu. Di pemerintah itu orang mengurusi politik nasional Ya. gitu ya. Tapi ada Mm-mm. yang memang harus ditekuni ya. Satu masalah kecil, masalah besar yang ada di masyarakat itu memang perlu dihandle oleh negara ya. Kehadiran pemerintah, kehadiran negara itu memang saya kira sangat dibutuhkan sekali. Dan saya kira ini tadi cukup
luas dan komprehensif. Terima kasih sekali kepada Mbak Utami yang sudah memberikan paparannya dan juga Bu Evi yang sudah menemani. Semoga nanti Delima Omong Bebas kalau ada ide-ide akan dikembangkan ke mana grup yang lain nggih monggo saja, tapi kalau memang tetap dari kita untuk kita nggih langkung sae. Yang penting setiap bulan malam Senin kita kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol ngopi ning kopine omahe dhewe-dhewe. Ngopi virtual. Virtual kopine. Terus mengatakan kita akhiri, Mbak Ira bisa ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kudune gede. Terima kasih. Eh, Kok Terima sing kasih ngedot Mbak kuwi? Tami. Hah? Pas inget